Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyan Nabila Sofiasya dengan NIM 220404502055 dari kelas BK 4C. Nah, pada video kali ini merupakan sebuah tugas yang dimana tugas ini tentunya untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah psikologi konseling. Dan adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu yang terhormat Bapak Zulfikri SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Check this out. Nah, dalam berkomunikasi, kita biasa dihadapkan dengan komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Nah, penasaran gak sih kalian, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu seperti apa? Dan apa perbedaan komunikasi verbal dan juga dengan komunikasi nonverbal? Nah, disinilah pada video kali ini kita akan membahas keduanya. Nah, jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai komunikasi. Nah, komunikasi merupakan suatu proses transaksi atau pertukaran informasi antara komunikator yaitu pemberi pesan dengan komunikan yaitu penerima pesan. Nah, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, adapun menurut para ahli, komunikasi juga bisa didefinisikan sebagai proses sosial di mana individu menggunakan simbol-simbol untuk menetapkan dan menafsirkan makna dalam lingkungannya. Nah, bentuk komunikasi berdasarkan pesan yang disampaikan ini pada umumnya terbagi menjadi dua. Nah, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah cara berkomunikasi yang paling mudah yang dapat manusia lakukan dengan menggunakan kata-kata saja, seperti lisan maupun juga tertulis, baik dengan percakapan atau tulisan. Nah, melalui komunikasi secara verbal, manusia dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan secara perasaan, emosinya, pikirannya, serta informasi yang akan disampaikan tentunya lebih jelas dan seseorang yang menerimanya akan mudah memahami. Nah, dalam menggunakan komunikasi verbal, ada satu komponen yang memegang peranan penting, yaitu bahasa. Nah, karena bahasa adalah media yang mampu menerjemahkan gagasan seseorang kepada orang lain saat melakukan suatu interaksi. Nah, komunikasi dengan bentuk lisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata secara lisan. Nah, secara langsung kepada lawan bicaranya. Nah, biasanya dalam berkomunikasi secara lisan dapat dilakukan dengan cara bertemu secara langsung ataupun dalam sebuah virtual. Contoh komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung yaitu seperti sedang berlangsungnya sidang skripsi secara luring ataupun tidak usah jauh-jauh. Nah, pada COVID tahun 2020 kemarin, kita mengadakan komunikasi langsung tatap muka melalui daring, yaitu kita melakukan pembelajaran melalui daring atau melalui secara virtual, melalui Zoom ataupun Google Meet. Nah, yang dimana komunikasi lisan tersebut dilakukan melalui telepon ataupun HP. Nah, komunikasi lisan juga dapat dilakukan secara virtual melalui telepon ataupun handphone. Yang biasa kita lakukan ya dalam seperti menggunakan WA, kita bisa menelpon secara langsung ataupun video call. Nah, di lain sisi komunikasi tertulis adalah cara berkomunikasi menggunakan media seperti kertas yang tentunya untuk menulis. Nah, selain itu, untuk melakukan komunikasi tertulis bisa dilakukan pada media elektronik seperti email dan media sosial seperti di Instagram, WA, Facebook, dan lainnya. Nah, selanjutnya jenis komunikasi verbal. Nah, jenis komunikasi verbal ada beberapa macam. Nah, cuma di sini ada 2 macam saja. Nah, yang pertama berbicara dan menulis. Nah, berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Nah, presentasi dalam rapat juga adalah adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Nah, surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Nah, yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan mendengar adalah 2 hal yang berbeda.
mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Nah, jadi mendengarkan di sini melibatkan beberapa unsur seperti mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Nah, membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu apa yang telah tertulis. Nah, seperti kita membaca buku, membaca novel, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah cara kita berinteraksi dan bertukar informasi dengan menggunakan kata-kata. Nah, disinilah kita akan membahas mengenai ciri-cirinya. Yang pertama ada komunikasi dua arah. Nah, ketika kita berkomunikasi secara verbal, biasanya ada pertukaran pesan antara dua orang atau lebih. Contohnya saat kita bicara dengan teman, atau kita lagi menggosip, bercerita, ataupun saling belajar satu sama lain. Dan di situ kita akan menyampaikan sebuah pesan. Dan tentunya mereka akan merespon dengan pesan mereka sendiri. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, hal itulah yang membuat komunikasi menjadi proses saling memahami antara pihak yang sedang berkomunikasi bersama. Yang kedua, disampaikan melalui media. Nah, komunikasi verbal bisa disampaikan melalui berbagai media. Misalnya, saat kita bicara dengan seseorang secara langsung atau lisan, atau melalui pesan teks, email, atau surat melalui tulisan. Nah, semua itu adalah contoh dari cara kita menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata dari satu atau lebih. Nah, komunikasi verbal biasanya menggunakan kata-kata dari satu bahasa ataupun lebih. Misalnya, seseorang bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, sementara lawan bicaranya itu bisa berbahasa bahasa Inggris dan membalasnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, hal itu tergantung pada kemampuan berbahasa kepada kedua belah pihak. Nah, hal ini tentunya menunjukkan fleksibilitas komunikasi verbal dalam mengakomunikasi berbagai bahasa yang dimengerti oleh pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh-contoh komunikasi verbal. Nah, berikut yang pertama yaitu melakukan chatting dengan media sosial. Nah, ketika kita chattingan dengan teman atau keluarga menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Messenger, atau Line, kita bisa menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Nah, pesan-pesan yang kita kirim dan yang kita terima adalah contoh dari komunikasi verbal melalui media sosial. Nah, yang kedua, pidato. Contoh kedua ini, pidato adalah saat kita seseorang berbicara depan audiens untuk menyampaikan pesan tertentu. Hal ini bisa terjadi di berbagai acara seperti acara sekolah, peringatan hari guru, atau seminar. Orang yang memberikan pidato menggunakan kata-kata untuk menyampaikan ide, informasi, atau pesan kepada pendengarnya. Yang ketiga, melalui rapat dan diskusi. Nah, saat kita berpartisipasi dalam rapat ataupun diskusi, kita menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan anggota tim atau peserta lainnya. Nah, di sini kita menyampaikan pendapat, bertukar ide, dan mencapai kesepakatan melalui percakapan verbal. Yang keempat, berinteraksi tertulis melalui media sosial. Nah, selain chattingan, kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial dengan menulis postingan, komentar, atau pesan pribadi. Walaupun ini berbentuk tulisan, namun masih termasuk dalam komunikasi verbal karena menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Nah, yang kelima, guru yang mengajar di kelas. Saat seorang guru mengajar di kelas, dia menggunakan kata-kata untuk menjelaskan materi pelajaran kepada murid-muridnya. Dia berbicara dan memberikan instruksi kepada murid-muridnya agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Nah, yang keenam, seperti membaca novel. Nah, ketika kita membaca novel, kita memahami cerita dan pesan disampaikan oleh penulis melalui kata-kata yang tertulis di halaman-halaman bukunya. Meskipun hal ini adalah proses membaca, namun tetap merupakan sebuah komunikasi verbal karena kita menggunakan kata-kata untuk memahami cerita tersebut. Yang ketujuh, menulis surat. Nah, cara ini juga bisa Nah, yang ketujuh, menulis surat. Menulis surat adalah cara lain untuk berkomunikasi secara verbal. Nah, ketika kita menulis surat kepada seseorang, kita menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan perasaan ataupun informasi kepada penerima surat tersebut. Meskipun tidak berbicara secara langsung, namun komunikasi tetap terjadi melalui tulisan.
Nah, selanjutnya komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang dibalut tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal menjadi salah satu jenis komunikasi yang paling banyak dipakai dalam kehidupan nyata. Karena komunikasi verbal ini biasanya bersifat jujur dan mengungkapkan suatu hal secara langsung ataupun spontan. Yuhui. Nah, komunikasi nonverbal termasuk aspek penting di dalam interaksi. Nah, komunikasi nonverbal dapat menyampaikan perasaan komunikator kepada komunikannya. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, penyampaiannya itu tentunya dengan mudah karena orang dapat mengambil kesimpulan tentang berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, kesal, gelisah, dan berbagai macam perasaan yang bisa diungkapkan melalui ekspresi wajah, gestur tubuh, intonasi suara, dan masih banyak lagi. Nah, dalam komunikasi verbal, di sini ada beberapa jenis atau bentuk yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah salah satu cara paling mudah untuk mengetahui informasi apa yang mau disampaikan oleh lawan bicara kita. Contohnya saat kita berinteraksi dan lawan bicara kita mengeluarkan ekspresi murung yang menandakan lawan bicara kita tidak dalam keadaan bahagia. Nah, yang kedua ada vokal. Vokal juga bisa atau intonasi suara. Nah, yang dimana hal ini ketika mengucapkannya itu dapat berupa keras ataupun lembutnya suara, kecepatan dalam berbicara, dan lain-lain. Yang ketiga, gestur tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, gestur tubuh ini juga mempengaruhi pesan yang akan disampaikan. Nah, dengan gestur tubuh kita dapat memperhatikan apakah lawan bicara mengerti informasi apa yang sedang kita sampaikan. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, contoh gestur tubuh yang bisa diambil adalah gerakan mengauk untuk mengatakan ya. Atau postur tubuh yang menghadap ke arah komunikator menandakan lawan bicara sedang memperhatikan sang pembicara. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi nonverbal. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu bukan pertama sih. Nah, di sini ada disebutkan yang pertama itu isyarat atau gestur. Jadi isyarat itu adalah cara kita menggunakan tangan atau bagian tubuh lainnya untuk menyampaikan pesan. Misalnya mengauk, untuk menyatakan setuju atau mengelakkan kepala, untuk menunjukkan ketidaksetujuan. Yang kedua, gerak-gerik movement dan postur tubuh. Gerakan tubuh kita seperti menggeser berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain atau cara kita duduk bisa memberikan petunjuk tentang perasaan ataupun sikap kita. Misalkan kita menjauh, ya kita bisa tentunya itu menunjukkan kita menghindar dari lawan bicara. Yang ketiga, paralangwange. Nah, hal ini termasuk aspek-aspek seperti nada bicara, kecepatan bicara, atau intonasi suara. Misalnya suara tinggi dan cepat bisa menunjukkan kita kegembiraan, kayak wah 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 gitu. Nah, sementara suara rendah dan lambat bisa menunjukkan kesedihan atau kekhawatiran. Aduh, gitu. Nah, yang keempat di sini ada sentuhan atau touch. Nah, sentuhan bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Misalnya sentuhan yang lembut, kita itu bisa menunjukkan bahwa kita memberikan kasih sayang atau dukungan. Sementara sentuhan kasar bisa menunjukkan kita kemarahan ataupun frustasi. Yang kelima, penampilan fisik. Nah, cara kita berpakaian, gaya rambut, dan perawatan diri, kita juga dapat mengirimkan pesan kepada orang lain tentang kepribadian, status, atau kepercayaan diri kita. Yang keenam, ruang jarak waktu. Di mana kita berada, seberapa dekat kita berdiri dengan orang lain, dan kapan kita memilih untuk berkomunikasi, semuanya mempengaruhi bagaimana pesan non-verbal kita dapat diterima. Jadi, komunikasi non-verbal ini bisa lebih dipercaya daripada komunikasi verbal, karena seringkali lebih sulit untuk mengontrolnya. Misalnya, seseorang mungkin berbicara dengan nada yang tenang, tetapi gerakan tubuhnya itu menunjukkan kegelisahan atau ketegangan, yang sebenarnya itu tidak tegang bagaimana gitu. Nah, jadi oleh karena itu di sini kita perlu memahami pesan nonverbal itu dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perasaan dan maksud seseorang dalam situasi berkomunikasi. Nah, di sini juga ada contoh lainnya dari komunikasi nonverbal. Iya Kak, ini sementara lagi mau ke sana Kak. Iya, duluan biar saya susul.
Iya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli? Eli, Ibu, kenapa kena tes sekali kuliah? Apa ini? Bisa sini. Boleh berhenti sini nggak? Ada nggak sih? Makasih ya. Kenapa ya ini? Kan beli ada masalah tadi. Ada masalah tadi ini kalau boleh kayak neurotis. Ada ini. Silakan kita sebut. Jadi biasa. Jadi saya mau cerita masalah itu bisa sedikit. Cerita. Begini sebenarnya Ibu, kan Ibu tahu kalau sering nggak datang ke rapat itu. Oh iya, ada sih beberapa guru yang kami kan bilang dari sebenarnya Ibu sering nggak datang ke rapat itu kan karena aku sengaja kan atau bagaimana Ibu atau lambat nggak bangun kayak anak-anak lainnya tidak Ibu kan nggak bangun apa dan segala macam kan sering nggak datang terlambat karena memang banyak aku kerja Ibu harus nggak lagi bantu orang tua aku beres-bereskan rumah masak sarapan harus nggak lagi bantu untuk mandikan adik-adik disiapkan ke sekolah dan harus sekali kayak di kendaraan umum untuk ke sekolah aku jadi kayak sibuk gak Ibu jadi tidak bisa nggak datang cepat gitu Ibu dan alhasilnya mungkin karena guru Ibu Naya kayak capek melihat gak sering datang terlambat hasilnya tadi dimarahi gak di depan kelas Ibu dan ini semua teman-temanku kayak nanti semua kalian malu gitu. Ini jangan ada sini kita tuh kayak dulu tidak tahu bagaimana ceritanya soal ini dan pas malam juga jadi itu atau bagaimana nak bisa kita adakan sesi apa sesi coaching di ruang di sini ya dan juga kita tulis itu kan kita Ibu ya dalam waktu kosong kita beberapa jam maka anak itu juga sedih ya bisa mengikuti ruang karena memang juga guru-guru yang lain menyarankan itu untuk menanyakan kondisi sekali kondisi kita ya bahwa itu bisa membantu menginformasikan ke guru lain bahwa ya yang seperti kita lihat tadi di ruangan BK itu kebetulan ada 3 siswa yang sedang melakukan kegiatan konseling dan tentunya kita beralih ke sini dulu untuk melakukan konseling apakah ini tersedia karena di sini itu rasa ada gangguan sih maka ini merasa nyaman untuk melakukan konseling. Saya rasa Ibu mungkin di sini lebih nyaman dibanding ruang BK Bu karena di sini suasananya kayak lebih adem, itu segar juga, tidak kayak di ruang BK tadi banyak orang. Jadi mungkin kita mulai saja ya kita pada hari ini. Mungkin terlebih dahulu karena kan beberapa juga menyampaikan itu bahwa KL itu kan berkelanjutan. Mungkin bisa KL itu ceritakan kenapa KL bisa terlambat datang ke sekolah apakah itu ada hal-hal yang menunggu KL belum datang ke sekolah atau ada KL kerjakan hingga hal itu bisa membuat KL datang terlambat ke sekolah. Kayak yang pertama aku sampaikan tadi kita Bu yang saya datang terlambat itu karena banyak kegiatan di rumah saya harus bantu orang tua siapkan adik-adik kan tentu saja itu biasa kalau misalnya tengah malam saya biasanya bantu orang tua berbelanja di pasar jadi biasa sampai jam 12 jam 1 malam belum lagi pulang beres-beres persiapan lagi untuk barang dagangan desa jadi biasa saya tidur itu Ibu jam 3 jam 2 jam 3 Ibu saya baru bisa tidur karena sebab dengan pekerjaan tadi Ibu kemudian setelah itu saya juga harus bangun lagi jam 5 subuh untuk persiapkan sarapan tadi dan segala macam jadi biasa saya kegeeran Ibu saya nggak sempat persiapan buku biasa saya langsung kerjakan PR itu kayak 1 jam sebelum masuk ke sekolah jadi biasa saya lapar gitu karena biasa kerjakan PR itu selesaikan semua dulu pekerjaan rumah baru saya selesaikan PR itu jadi biasa kalau di mata pelajaran itu sebelum masuk ke dalam kelas periksa gitu tahu kayak tugas PR apa kalau misalnya tidak selesai kita masuk
Jadi sebelum pergi ke sekolah itu saya kayak kerjakan dulu tugas-tugas rumah aku dan segala macam PR itu yang biasa jadi sedang nonton dan saya jelaskan juga di guru yang bersangkutan, tapi guru yang bersangkutan ini berkira kalau misalnya saya ini kayak beralasan terus kayak punya ruang jadi kan Mungkin sudah saya, semoga bermanfaat, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan kepada para penontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.